Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Tugu ya gitu. Ini sebenarnya bukan request ya, cuman disebutkan kali ini Tugu nih bahas gitu ya. Ya bolehlah kita lihat aja gitu. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi materi ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis saja dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya, do your own research gitu. Jadi jangan percaya sama saya. Oke. Jadi Tugu gitu ya. Tugu ini nanti akan saya nilai gitu. Saya bisa mencari perusahaan itu dengan 3 kriteria utama, terutama di perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek gitu. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu ya. Kenapa harus membagikan dividen gitu perusahaan itu ya? Wajib buat saya. Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungan itu nyata, bukan keuntungan di atas kertas gitu. Jadi keuntungan disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya itu. Jadi mereka nanti transfer ke rekening kita gitu, dan kita bisa dipakai aja bebas mau buat apa gitu ya. Dan yang kedua gitu ya, perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bagi dividen, hati-hati, siapa tahu dia hanya memperkaya sebagian gitu ya pemegang sahamnya, atau mungkin para pejabat perusahaannya gitu kan, karena mereka itu sudah dapat gaji besar gitu ya. Kalau kita kan dapatnya cuma dari capital gain dan dari dividen gitu ya. Nah kalau dividen itu ya tadi bukti nyata kalau perusahaan memang sudah profit gitu. Nah jadi kalau perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnisnya yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya nggak sehat gitu ya, misalnya utang terlalu besar gitu, wah arus kasnya seret, rugi melulu, nggak akan bisa bagi dividen ya. Karena akan tujuannya perusahaan itu bakal survival dulu gitu ya, bertahan hidup dulu gitu. Nah pastikan gitu kalau memang udah kita menemukan gitu perusahaan yang kondisi bisnisnya sehat bagi dividen gitu ya, pastiin itu dihargai di bawah nilai wajar gitu ya. Jadi kalau nggak di bawah nilai wajar atau harga yang terlalu premium, nanti rawan koreksi gitu ya, kita nanti mengalami capital loss gitu ya. Jadi yang tadi harus under value dulu, belinya bagus dan under value gitu ya. Jadi sebelum kita investasi, gunakan akal sehat kita ya. Jadi kalau too good to be true gitu ya, FOMO gitu jangan gitu ya. Jadi jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya analis gitu ya. Jangan percaya kepada saya juga gitu. Jadi harus percaya sama analisis sendiri gitu. Nah jadi karena udah disebutkan tadi ya nilai wajar gitu, yang saya lakukan ini memang mengikuti konsep value investing gitu ya. Jadi saya udah melakukan ini dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya simpel aja gitu, teman-teman pasti udah tahu gitu, kita membeli saham itu pada saat harganya itu di bawah nilai intrinsiknya, di bawah fair value-nya gitu ya. Kalau saya pakai PBV sama dengan 1, jadi saya beli di PBV tadi 0,85, 0,8, 0 di atas dan seterusnya, pokoknya di bawah 1. Cicil beli gitu ya. Nanti kalau sudah kembali ke PBV sama dengan 1, udah take profit, selesai. Atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu. Jadi kalau misalnya belinya di 0,9 ya potensi profit cuma 11%, beli di 0,85 17% dan seterusnya. Jadi yang metode yang saya lakukan ini aneh gitu ya, unik juga gitu, karena nggak cari yang multi bagger gitu, nggak cari yang hidden gem gitu ya. Nah jadi prinsipnya gimana? Prinsipnya itu ya harus sabar ya, harus berorientasi jangka panjang, nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan untung besar, harga sahamnya melonjak naik tinggi ratusan ribuan persen gitu ya, hampir mustahil gitu, kecuali beruntung sekali gitu ya. Kita juga berharap supaya keberuntungan itu berpihak kepada kita gitu, supaya kita bisa merealisasikan keuntungan itu dengan cepat gitu. Cuma kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Kita ya realistis aja lah, fakta aja gitu ya. Dan yang kedua harus fokus pada value atau nilai intrinsik perusahaan gitu ya. Kalau saya pakai PBV gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kita value ya bebas gitu ya, metode masing-masing aja, mau pakai EV, EBITDA, enterprise value, net asset value, DCF, DDM, terserah gitu ya, nggak peduli gitu. Yang penting teman-teman fokusnya pada value dulu gitu. Jadi kan ada price gitu ya, ada value gitu. Kalau saya misalnya pakai fokusnya di book value, berubah tiap 3 bulan sekali lewat laporan keuangan di update. Nah baru setelah fokus di book value, baru nanti ke entry price-nya gitu ya, mau beli di mana gitu, mau beli di PBV berapa gitu. Kenapa gitu ya? Karena nanti itu harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Jadi nggak heran kalau perusahaan-perusahaan yang buruk gitu ya, jelek, digoreng naik gitu harganya, ya itu
jangka pendek gitu, nanti jangka panjang juga kalau memang perusahaannya jelek nanti juga turun lagi toh gitu ya. Dan banyak juga harga apa saham-saham yang harganya gocap gitu atau kurang dari gocap gitu. Terus banyak orang-orang terjebak marah gitu. Ya lihat aja kinerja perusahaan, dan memang kalau memang jelek sih ya nggak heran gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu kita memilih perusahaan. Pastinya PBV ini penuh kekurangan gitu ya kalau buat saya gitu. Jadi makanya kenapa harus dikombinasikan dengan tadi perusahaan yang bagus gitu dan bagi dividen gitu. Gitu aja gitu. Jadi kita punya metode itu harus paham ya kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, kalau saya pakai analisis apa gitu ya, kalau saya hanya sedikit dari fundamental, laporan keuangannya aja, sedikit rasio dan tadi PBV, udah gitu ya. Jadi kalau dari laporan keuangan gitu ya, memahami neraca, laba rugi, arus kasnya, udah 3 ini aja simple deh, nggak perlu terlalu dalam banget lah gitu ya, karena kan di saham juga kan banyak faktor ya yang mempengaruhi kenaikan harga saham gitu ya. Jadi ya udahlah, fokus aja yang memang perlu aja, yang cukup aja gitu ya. Toh saya juga bukan analis yang memang dibayar gitu ya, yang memang mengelola juga gitu ya. Ngapain lah saya pakai yang sesuai dengan gaya saya aja gitu ya. Nah jadi kalau kita udah paham laporan keuangan gitu, nanti si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya, bagus nggak, jelek nggak gitu ya. Nah itu kita harus tahu gitu. Nanti dari laporan keuangan ini nanti akan muncul ya 7 ciri perusahaan sehat kalau memang dia benar-benar bagus gitu ya. Ini versi saya ya, versi Edwin. Apa aja ini ya? Bisnisnya sehat ya, menghasilkan uang kas nyata, profit gitu ya, ada likuiditasnya cukup gitu, keberlangsungan operasinya baik, kita bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, kita bertumbuh, berekspansi gitu ya, menjaga kepercayaan kita investornya dan juga pemberi pinjaman si kreditornya. Pastinya kita nanti investor itu nanti akan diuntungkan lewat valuasinya yang akan cenderung naik, dan harga sahamnya yang stabil. Kalau ada penurunan dalam nanti dia akan kembali lagi gitu ya, selama kita belinya itu di bawah nilai wajar atau nggak terlalu tinggi lah gitu ya, di harga yang super premium gitu. Nah jadi ini Tugu nanti kita screening dulu ya, saya akan cek gitu ya dengan 7 syarat utama ini. Nah ini yang saya biasa lakukan kita di video-video saya, semua kayak gini kok gitu. Kalau lolos gimana ya, kalau saya tambahannya paling cuma rasio lancar sama daerah aja udah gitu. Kalau udah cukup oke ya paling kira-kira aja PBV nya mau di berapa beli gitu, simple gitu ya. Kan take profit udah pasti ya di PBV 1 udah gitu. Nanti kita cek ya gitu ya. Nanti memang datanya si Tugu nanti dipindahkan ke kayak gini nih Excel saya. Nah ini bisa teman-teman download gitu ya, gratis, linknya ada di deskripsi, passwordnya ALK Edwin gitu ya kalau mau. Oke. Nah Tugu ya, Tugu. Jadi memang perusahaannya sebenarnya udah cukup sering sih masuk watchlist saya gitu ya, sebenarnya cukup sering gitu ya. Harganya juga cenderung bolak-balik juga gitu ya. Nah cuman ini kebetulan ada yang mau minta dibahas, ya udah kita bahas ya. Jadi yang pertama kita bahas dividennya dulu ya. Perusahaan ini bagus sekali, dia 3 tahun terakhir bagi dividen dan ada pembagian dividen interim di tahun 2023 gitu ya. Untuk yang tahun buku 2003 ini bagus gitu ya. Perusahaannya artinya bisnisnya itu memang untungnya dinikmati kita pemegang sahamnya gitu ya. Jadi nggak kaleng-kaleng. Saya cari yang minimal 3 tahun terakhir ya. Jadi kalau salah satunya misalnya absen nih, nggak ada dividen, udah close laporan keuangan, nah selesai gitu. Nah ini oke ya, berarti sudah lolos screening. Nah cuman ini Tugu ini kan asuransi ya, jadi memang agak jarang ya kalau nggak salah bisnis asuransi itu yang listing di bursa gitu. Jadi mungkin untuk pembacaan LK ya mungkin agak berbeda sedikit gitu ya. Kalau saya pakai cara saya aja lah gitu kalau melihat laporan keuangan gitu ya. Nah yang penting itu pertama sebelum kita pindahin tuh ini nih loh, lihat dulu satuannya ya, ini ribuan, ini masih juta, kita ganti dulu. Oke ya. Lalu yang kita masukin tuh kas tara kasnya ya, yang ini nih, kas dan bank. Ini nilai yang paling atas. Gitu ya. Jadi kita pindahin dulu ya. Kenapa harus dipindahkan gitu ya? Kas tara kas ini penting sekali karena ini adalah yang paling penting di dalam aset atau aset lancar terutama gitu ya. Kan di sini kan nggak ada aset lancar, aset tidak lancar ya. Biasanya kan kalau yang non bank gitu ya, biasanya dia ada aset lancar, aset tidak lancar gitu. Nah kenapa gitu ya kas tara kas ini harus kita lihat gitu, karena kas tara kas ini digunakan untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk pembayaran pinjaman gitu. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, hati-hati, nanti bisa terganggu gitu ya. Kalau nilai terlalu besar, hati-hati juga, artinya perusahaan itu dia nggak bisa manage uang kasnya dengan optimal gitu ya. Kebanyakan uang nganggur ngapain juga gitu, kenapa nggak dimanfaatkan aja gitu, misalnya untuk ekspansi
gitu untuk bayar pinjaman lebih gitu ya, biar utangnya lunas gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi yang penting nilainya cukup gitu ya. Lalu cek ke bagian saldo labanya. Nah ini nih nilainya, yang ini biasanya di bawah di atas subtotal ya. Nah ini nih nilainya ya, kita pindahin dulu gitu ya. Kenapa saldo laba ini penting gitu ya, karena ini adalah pos keuangan yang membedakan mana perusahaan yang sudah terbukti untung dan yang perusahaan yang belum gitu ya. Jadi saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini beroperasi gitu, pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 gitu. Jadi Tugu dari pertama kali beroperasional sampai 2025 Q2 telah menghasilkan total profit 1000 juta miliar 7,4 triliun gitu ya. Jadi ini perusahaan udah terbukti untung gitu ya. Kalau perusahaannya rugi melulu nggak ada yang namanya saldo laba, pasti namanya itu akumulasi kerugian atau defisit gitu. Jadi kalau misalnya rugi terus gitu, hati-hati lihat saldo labanya. Kalau dia defisit berarti dari pertama kali dulu berdiri sampai sekarang ya rugi melulu, ngapain gitu ya. Beli perusahaan yang rugi melulu, terlepas dari harga saham yang digoreng naik gitu. Kalau saya sih nggak peduli ya mau harga saham digoreng naik atau gimana, udahlah gitu. Lalu cek di bagian subtotalnya ekuitas induk. Nah yang ini dia biasanya di atas KNP. Kalau nggak ada nilainya berarti jumlahin manual. Nah ini udah ada nih ya. Nah ini kenapa harus dipindahkan nilainya? Ini untuk melihat performa perusahaan gitu ya. Nih perusahaan udah benar untungnya berapa kali modal gitu ya. Kita lihat nih. Nah lihat nih, rasio saldo laba terhadap modal awal ya, ini 2,26. Artinya perusahaan ini sudah menghasilkan total profit di luar dividen sebesar 2 kali 2,26 modal. Jadi kalau teman-teman punya bisnis gitu 1 miliar modal, udah menghasilkan total profit 2,2 miliar 260 juta. Ini udah untung dan udah balik modal gitu, udah di atas 1. Artinya perusahaan bagus gitu ya. Dan ini juga lihat nih, PBV-nya juga 0,35 ya, udah profit maksudnya udah murah gitu ya. Potensi profit 182% kalau sampai PBV sama dengan 1 gitu. Dan ini nilai tambahnya juga udah dihargai di bawah saldo labanya gitu ya. Ini bagus, ini perusahaan sudah murah gitu ya. Cuman kenapa murah nih ya, kita lihat dulu, takutnya ini value trap gitu ya. Makanya kita cek di profitabilitasnya, laba ruginya gitu ya. Memang harus diakui sih ya, kalau baca yang perusahaan asuransi ini memang agak sedikit bingung juga sebenarnya ya gitu. Cuman ya saya mencoba memahami dari sudut pandang saya. Nah yang pertama itu adalah pendapatannya, ini yang paling penting gitu. Nah ini kita nilainya dapat yang mana? Nah ini kan ada pendapatan dari kontrak kreasi. Berarti kalau misalnya agak panjang ini kan juga nggak ada laba kotor ya, berarti pakai aja nilai yang paling atas gitu ya. Biasanya revenue, total sales, net sales itu bisa nilai yang paling atas dari laporan laba rugi gitu ya. Jadi pakai nilai yang ini aja lah gitu. Oke ya, berarti ini nah lihat nih ya, ada penurunan gitu. Berarti kalau ada penurunan berarti mungkin produk atau jasa yang ditawarkan oleh Tugu ini kurang menarik gitu ya, makanya pendapatannya turun. Perusahaan yang bagus itu revenue-nya cenderung naik gitu ya. Tapi ingat ini kan masih baru 1 kuartal ya, kayak 2025 Q2. Mungkin cek juga kuartal-kuartal sebelumnya gitu. Nah ini ada penurunan yang lumayan juga ya gitu ya, agak turunnya dalam gitu. Kenapa turun nggak tahu gitu ya, saya nggak tahu kenapa turun. Cuman kalau tadi interpretasinya, kalau revenue turun berarti barang atau jasanya itu udah mulai nggak dilirik gitu ya, kurang menarik di mata customer. Lalu dikurangi harga modal gitu. Nah cuman di sini kan nggak ada laba kotor ya gitu, jadi di skip aja gitu. Sebenarnya kalau laba kotor ini penting kita untuk melihat apakah produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan itu punya keunggulan kompetitif gitu ya di market gitu. Jadi kalau misalnya dia GPM-nya tinggi gitu, berarti memang produk barang atau jasa ini sangat berharga di mata customer. Orang customer rela beli meskipun harga barangnya itu atau jasanya itu di atas harga modalnya jauh tinggi gitu. Jadi mengukur juga inti efisiensi perusahaan dan juga mengukur yang tadi gitu, keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan itu bisa menaruh harga set harga itu suka-suka perusahaan gitu, jauh di atas harga modal gitu. Jadi sebenarnya penting ini si GPM ini tuh. Cuman sebenarnya bisa sih hitung aja pendapatan, dikurangin aja beban nih ya, pada penjelasannya dikurangin beban pokok gitu. Cuman ini kalau asuransi memang agak berbeda ya, jadi saya skip aja lah gitu ya. Nah langsung cek ke laba bersih gitu ya. Nanti kan laba brutonya dikurangi beban lain-lain gitu, beban bla 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 bla. Nanti muncul nih laba bersihnya yang ini gitu ya. Nah kita cek dulu nih laba bersihnya. Nah keluar nih ROE-nya sekian gitu ya. Nah ini PR murah udah di bawah 5
gitu ya. Ini perusahaan menarik sekali gitu ya, karena dia PBV murah, profitabilitas juga murah nih, bagus ya. Kalau PR-nya 45 nih kan 4,95, berarti holding period ya minimal 5 tahun lah bisa panen. Cuman kembali lagi gitu ya, ini perusahaan memang saya udah cukup sering lihat harganya nggak gitu kemana-mana. Kenapa nih? Mungkin bisa jadi likuiditasnya kurang gitu, jadi susah dapat barang gitu, susah dapat ngumpulin si sahamnya. Bisa jadi itu salah satunya gitu ya. Dan ini memang harus dicek juga dia bagi dividen yieldnya berapa persen gitu ya, siapa tahu terlalu kecil gitu ya. Jadi memang saya di sini nggak cantumkan gitu besaran yieldnya gitu ya. Dan bisa jadi gitu ya kenapa dia masih stay di bawah gitu harganya, bisa jadi gitu. Atau mungkin ada masalah di arus kas gitu ya, makanya kan kita harus dicek dulu. Nah, kita cek nih di arus kasnya. Laporan arus kas ini adalah laporan yang sering dilupakan oleh analis gitu. Padahal yang salah satu yang setara juga penting itu untuk melihat uang masuk uang keluarnya gitu. Jadi perusahaan nih ya mengaku pendapatannya 4,1 T gitu ya, ribu juta miliar T ya. Nah, uang yang terima customer itu oleh perusahaan itu segini ya gitu, 3644. Nah, ini nanti bisa kita validasi gitu ya. Lihat tuh rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini di bawah 90% gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kembali ya, kalau asuransi saya yang pasti gini, patokannya kalau misalnya rasio receipts to revenue itu dia 90-90% minimal yang bagus gitu ya. Kalau kurang artinya dia akan banyak piutang gitu yang harus ditagih gitu. Nah, ini gitu ya, kalau misalnya teman-teman rasio 87% berarti teman-teman jual barang 1 miliar, terima uang dari customer cuma 870 juta. Gimana? Kemana 130 jutanya? Ya piutang yang nanti harus teman-teman tagih gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih suka yang ya 90% ke atas lah. Ini tuh periode sebelumnya bagus nih ya, tinggi sekali gitu. Dia jauh di atas ini ya revenue-nya gitu. Kenapa? Karena uang kas ini nanti digunakan tadi tuh ya untuk bayar kontrak, bayar pemasok, bayar gaji supplier gitu, bla bla bla. Nanti dapat nilai CFO-nya yang ini. Ini penting gitu, nilainya wajib positif. Kalau nggak positif hati-hati, berarti perusahaan itu nggak menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Ngapain gitu ya punya bisnis gitu tapi uangnya habis untuk operasional gitu, hati-hati gitu. Dan udah nilainya itu nanti dikurangi lagi untuk aktivitas ekspansi tuh, penempatan investasi, perolehan aset tetap. Ini berekspansi, nilainya negatif. Yang bagus seperti ini negatif gitu. Ini berarti perusahaan semakin lama semakin besar berekspansi. Cuman ekspansinya ini dia penurunannya dia nggak seagresif periode sebelumnya nih. Sebelumnya kan hampir 10 kalinya yang sekarang ya gitu. Kenapa ya nggak tahu gitu. Mungkin harus tanya ya pas mungkin public expose atau yang lagi sesi lah, lagi rapat umum gitu, tanya aja. Nah, cuman ini memang ini menarik udah oke semua gitu. Nah, terus nanti nilainya ini gitu ya, nilai ini nanti dikurangi lagi untuk pembayaran pinjaman gitu ya, aktivitas dari pendanaan. Nilai yang bagus itu dia negatif kayak gini tuh, pembayaran dividen bagus tuh ya, pembayaran bunga tuh, pembayaran liabilitas sewa, jadi nilai yang bagus itu negatif ya. Ini bagus nih perusahaannya. Cuman gitu ya, karena dia pembayarannya banyak sekali gitu ya, dia nggak ada kenaikan kas tarakas gitu ya. Nah, yang sempurna yang bagus itu kalau misalnya dia udah dari operasional masih ada sisa, bisa ekspansi, bisa berpinjaman dan masih ada sisa nilainya plus. Nah, ini habis uangnya gitu ya, jadi ada penurunan kas tarakas gitu. Cuman bukan berarti buruk ya, ini masih pola arus kasnya ini masih bagus gitu tuh, ini oke semua. Cuman kurang sempurna aja ini di nggak ada kenaikan. Ini periode sebelumnya juga nggak ada kenaikan nih ya, harus dicek lagi periode sebelumnya gitu. Nah, ini jadi kesimpulannya gimana untuk Tugu ya. Jadi untuk Tugu buat saya ini perusahaan menarik ya, karena dia rutin bagi dividen. Jadi ini bagus, terbukti untung gitu, udah menghasilkan total profitnya itu 2,26 kali modal. PBH-nya juga udah murah nih, potensi profit 182%. PR juga di bawah 5, murah. Secara arus kas polanya juga bagus. Cuman nih ada penurunan kas ya gitu ya. Bukan berarti buruk, sekali lagi bukan berarti buruk, cek juga periode sebelumnya gitu. Karena gini ya, biasanya perusahaan yang bagus itu kan dia dilirik ya, pasti kan banyak orang mau. Itu daya tariknya apa gitu ya, selain dividen juga ada daya tarik lainnya gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu daya tariknya apa nih ya si Tugu ini gitu. Cuman memang kalau udah dibilang murah sih murah, dari bisnis ya oke juga gitu ya, profitable, arus kasnya bagus juga, cukup bagus gitu ya, dan bagi dividen juga rutin gitu ya. Jadi mungkin ini perlu masalah waktu kayaknya ya, holdnya harus lama sekali gitu ya. Dan atau mungkin juga bisa tadi yang tadi faktor likuiditasnya gitu ya, susah dapat barang gitu ya, mungkin saham yang beredarnya sedikit gitu ya, atau mungkin bisa juga gitu ya nunggu buyback gitu ya, jadi berubah jadi perusahaan tertutup bisa aja gitu ya.
kita nggak pernah tahu gitu di masa depan gimana. Cuman ini secara ini sih masih bisa masuk lah watchlist saya gitu ya. Cuman nggak tahu, nanti harus dicek lagi nanti di aplikasi susah nggak nih dapat barangnya ya si Tugu ini gitu. Oke, paling saya rasa itu aja sih untuk pendapat saya sama Tugu ya untuk di 2025 Q2 gitu ya. Nah, untuk teman-teman nggak tahu nih menarik nggak ya Tugu gitu, coba kasih pendapat lah gitu, atau memang teman-teman punya apa pendapat gitu ya, apalagi yang lebih paham juga nih ya baca laporan keuangannya perusahaan asuransi, boleh sharing gitu ya di kolom komentar. Atau kalau teman-teman punya request saham atau pertanyaan seputar investasi saham, boleh juga sampaikan gitu, nanti saya tampung, nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi ya tunggu gitu ya, mudah-mudahan sharing saya bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu ya. Jadi kita jadi investor saham itu cari yang pro kepada kita pemegang sahamnya ya gitu. Jadi dan pastiin juga belinya ya jangan terlalu mahal juga gitu ya. Oke, paling itu aja gitu ya sharing dari saya. Terima kasih sudah menyimak gitu ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan.